Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak-bapak, ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada bosannya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dengan disyukuri nikmat maka akan ditambah dengan mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat yang telah diberikan kepada kita ini akan bertambah dan bertambah. Salah satu di antara nikmat yang diberikan kepada kita pada saat ini yaitu kita diberi keadaan sehat walafiat dan juga mengisi waktu, kesempatan yang ada diberikan kita dengan bersama-sama kita belajar atau tukar wawasan tentang ilmu-ilmu Allah yang telah diberikan kepada kita. Khususnya pada kesempatan ini kita belajar tentang ruqyah ya, yang setiap minggu pertama ya, setiap pekan pertama, kecuali yang bulan kemarin ya, bulan kemarin saya tidak bisa hadir karena sakit. Dan pada kesempatan ini, malam ini kita tidak pakai LCD ya. Untuk malam ini nanti kita memperdalam teori-teori yang telah saya sampaikan beberapa kali yang kaitannya dengan tanda-tanda atau indikasinya bahwa di dalam diri kita itu ada ikatan-ikatan sihir setan dari orang-orang yang iri atau orang-orang yang jahat kepada kita. Beberapa pertemuan yang lalu mungkin di antara para jamaah, bapak ibu atau mungkin adik-adik yang ingin bertanya yang kaitannya dengan materi yang telah saya sampaikan, atau juga mungkin ada masalah-masalah atau unek-unek ya yang dialami oleh panjenengan, nanti boleh ditanyakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti kalau kiranya perlu langsung dipraktekkan, ditindaklanjuti, maka malam ini nanti boleh ya. Kalau tidak ya mungkin salah satu dari jenengan nanti bisa tampil ke depan, kita sebagai contoh bagaimana cara menanganinya. Saya yakin dengan jenengan sekali melihat bagaimana atau peragaan bagaimana cara menangani orang yang lagi kesurupan atau orang yang lagi ada gangguan. Saya peragakan sekali, jenengan melihat, saya yakin jenengan langsung bisa. Permasalahannya apa? Permasalahannya nggak berani. Kadang itu sudah bisa ya, tapi tidak berani.
tidak berani praktek. Ya, secara garis besar ya, dulu sudah saya sampaikan, ini saya ulang lagi. Ya, antara yang meruqyah maupun yang diruqyah, ingat ya 4 hal itu ya. 4 hal, ada sinergisitas antara yang diruqyah maupun yang meruqyah. Yang pertama, tanamkan pada diri kita, ya, diri yang meruqyah maupun diri yang orang yang akan diruqyah itu, jenengan tanamkan, yakinkan bahwa takut hanya kepada Allah. Jadi jangan takut dengan hal-hal yang itu atau makhluk-makhluk yang menggoda atau setan atau jin itu. Itu yang pertama, tanamkan itu. Kalau jenengan itu takut hanya kepada Allah, takut, maka semua makhluk terutama yang ganggu itu akan takut kepada kita. Nah, kalau jenengan tidak takut, ya mereka tidak takut. Nah, kan bedanya takut kepada Allah sama takut sama makhluk ya. Kalau takut sama makhluk, kalau adik-adik takut sama ular, takut sama api, itu adik-adik mendekat apa menjauh? Mama di pojok itu ada ular besar atau macan gitu, adik-adik takut ya melihat macan itu. Kalau dengan takut ada macan di situ, kira-kira adik itu mendekat apa menjauh? Menjauh ya. Jadi mundur-mundur baru lari. Lah itu bedanya. Kalau takut sama makhluk gitu. Tapi kalau takut sama Khaliq, Al-Khaliq yaitu Allah, kalau takutnya kan mendekat ya. Takut sama Allah itu mendekat dengan apa? Ya dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu ibadah. Semangat beribadah. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Nah, saya kalau ada orang yang konsultasi atau mau ruqyah, ya pertama mesti gitu kan. Tadi pagi ada orang dari Yogyakarta tadi, jam 6:30 tadi ke rumah sampai jam 10 tadi. Ya sebelum saya doa ruqyah, ya saya beri ini materi ini, tak ulang-ulang ini sehingga sampai hafal. Yang kedua adalah belajar sabar. Belajar sabar. Nah, istilahnya itu apa? Ndak ngamuan. Nah, konkretnya apa? Ya tidak menyimpan masalah-masalah atau dendam atau pewegel sama orang lain. Ya mesti rata-rata itu orang yang kena gangguan atau sering pusing, sering kadang mual, itu diantara setelah ditelusuri itu mesti di dalam hatinya itu ada sesuatu yang disimpan. Di antaranya apa? Ya dendamnya, pewegel sama orang. Ngempet atau cara Jawanya apa? Ngempet sehingga dadanya itu penuh dengan masalah. Orang kalau sudah penuh dengan masalah, dadanya sumpah, itu mesti sensitif ya, ngamuan ya, piring kebentur klorak, itu ya marah. Loh, kok klotakan, piring kesenggol dia, nggak sengaja, itu ya marah. Kamu ada ngomong apa itu ya sebenarnya nggak nyinggung kepada, ya dia marah. Tapi kalau marahnya itu langsung diucapkan, itu nggak begitu ngefek ya. Ngefek tapi kalau enggak itu yang disimpan, jadi introvert itu orang yang tertutup itu ya. Jadi yang nyimpen lo yang itu yang berbahaya. Tapi kalau langsung ngomong langsung itu kan ketahuan masalahnya apa, bisa dijelaskan kan ya. Tapi kalau yang disimpan kan orang lain kan nggak tahu, yang tahu kan dia sendiri. Nah, yang itu tuh kadang yang lebih berbahaya. Jadi numpuk di hati ya, sehingga hatinya sumpah. Nah yang gitu itu pasti kalau ditelusuri wis ketemunya ya di dalam hatinya itu penuh dengan masalah. Nah dengan tahu seperti ini, supaya jenengan bisa sabar ndak ngamuan, maka jangan disimpan. Mari geger ya, geger tukaran sama di keluarga, suami istri sama anak sama orang tua, kadang kan mesti terjadi tuh ya, itu mesti terjadi. Tapi begitu selesai nggak usah disimpan, nggak usah ngomong wis lali.
Ya, yang ngomong lali kadang sing nyakiti lali, tapi kita masih ingat sampai 3 tahun 10 tahun dieling-eling. Lah yang itu sing nggarai pegele ati, lorone ati, ya begitu itu. Kadang sampai sumpah gini, aku ndak akan ngampuni dunia akhirat, saking pegele. Dunia akhirat. Ya gitu masalahnya. Saya yakin ya, di antara kita ada. Nah kalau ingin sembuh ya jenengan belajar itu, Lah supaya bisa gitu caranya gimana Pak? Nah makanya ini saya ulang-ulang terus gini supaya kita itu bisa apa caranya? Jaga wudhu. Ya. Jaga wudhu. Caranya jaga wudhu. Istiqomahkan wudhu, artinya istiqomah wudhu, bukan nggak boleh batal, ya boleh batal, begitu batal ya wudhu lagi, begitu batal jangan keliru, nggak boleh batal, ya siapa yang kuat, ya nggak ada yang kuat, ya, jadi batal boleh, begitu batal wudhu lagi, gitu maksudnya gitu. Nah, misalnya setelah buang air besar akan batal, ya wudhu lagi. Setelah buang air kecil wudhu, atau buang angin wudhu, gitu itu dijaga. Niati karena mencari ridhonya Allah. Nah dengan manfaat wudhu itu jenengan ada kekuatan, dan juga yang jenengan ucapkan itu beda dengan nggak punya wudhu. Itu menjaga kebersihan diri dan juga menjaga kebersihan hati. Karena Allah senang kepada orang yang selalu suci, menjaga diri dan hatinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang taubat dan suka kepada orang yang menjaga diri, mensucikan diri, mutatahhirin, orang yang suci. Nah, kalau kita ingin dicintai Allah itu ya jaga kebersihan diri dan jaga kebersihan hati. Karena kebersihan dan kesucian itu adalah merupakan dari juga bagian dari iman. Bagian dari iman. Kalau an-nadafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman, ya. An-nadafatu minal iman. Jadi menjaga kebersihan itu adalah merupakan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu dicintai Allah, ya, orang tidak minta pun diberi, apalagi minta. Kan jenengan setiap hari apa jenengan minta? Misalkan mau tidur, ya Allah besok aku mau hidup lagi, ya Allah aku masih mau bernafas. Jangan kan nggak minta begitu, apa setiap hari jangan minta, kan nggak pernah minta, kan diberi. Rezekinya juga tetap diberi terus, ya. Apalagi jangan minta, apalagi jangan termasuk orang yang dicintai oleh Allah, ya tentu diprioritaskan. Maka kalau kita dalam keadaan selalu suci itu maka beda dengan yang tidak menjaga kebersihan hati dan juga kebersihan fisik kita. Itu untuk menjaga agar tidak marah. Nah, dengan istiqomah wudhu itu maka juga denyut jantung itu menjadi stabil. Orang kalau emosian itu denyut jantungnya mesti nggak stabil. Orang kalau marah, jangan kalau marah itu denyut jantungnya mesti detaknya itu cepat, ya. Detaknya cepat dan keras. Kalau detaknya cepat dan keras dan nggak teratur, nah, peredaran darahnya pun kan juga nggak teratur, sehingga yang diucapkan itu kadang megelno gitu. Atau orang itu kalau marah, kalau jangan lagi marah itu, coba jangan tanya pada diri sendiri. Kalau jangan pas lagi emosi, lagi marah atau lagi bertengkar itu, yang jenengan ucapkan
itu mesti kalimat-kalimat yang kalimat itu mesti akan menyakiti lawan bicara kita. Ya pasti begitu kan? Ya, maka ada kemauan untuk menjaga ini. Makanya ada tuntunan kalau jangan lagi marah itu ambil air wudhu ya. Kalau ambil air wudhu kok masih pegel gitu ya, jangan duduk. Kok duduk masih marah, kudu marah berbaring. Berbaring kok masih kudu marah ya Pak. Jangan berdiri di depan kaca. Terus jangan lihat di depan kaca itu. Orang marah itu gimana? Orang marah itu mesti jelek. Orang marah itu jelek, matanya melodot, merah, dan jangan ngaca itu. Lu ternyata marah itu jelek, jangan jadi senyum, guyu. Nah, paling enggak ngurangi. Atau juga kalau jangan lagi marah, posisinya duduk gini. Kalau jangan marah, itu bergeser. Atau jangan berdiri, maka duduk. Jadi kalau pas duduk ini jangan marah, maka jangan bergeser, jangan pindah tempat. Caranya begitu. Itu caranya untuk ngurangi emosi supaya tidak api itu tidak membesar, maka jangan geser. Nah, sehingga akan reda. Terus juga berupaya untuk mencegah, jadi baca istighfar atau tarik nafas yang pernah saya ajari itu. Nah, tarik nafasnya, nah, nanti setelah ini nanti memang tanya jawab kemudian kita praktek ya. Ini pengantarnya dulu kaitannya dengan untuk ruqyah. Tarik nafasnya jangan dalam posisi nol, dinolkan tuh happy. Ini di contohnya misalnya gini. Ini contohnya kalau untuk melihat ya. Misalkan tangan jangan gini kan, diangkat begini. Nah, ini berarti sudah nol toh. Kalau diangkat, loh, masih gini berarti nggak nol. Kalau nol caranya gini. Nah, digeletaknya gini loh. Ini contohnya diangkat, sudah tidak digandoli. Geletak nol. Dan semuanya dinolkan termasuk pikiran itu dinolkan. Udah nggak mikir apa-apa, jangan konsentrasi pada hal yang jenengan akan lakukan. Nah, setelah bisa begitu nol sudah semuanya, lupakan semuanya, terutama lupakan yang megelno atau yang nggak menyenangkan itu lupakan. Udah nol, tarik nafas lewat hidung minimal 7 sedotan, putus-putus gini. Begitu sampai habis, notok, tahan sebentar, jangan langsung dibuang, terus dibuang lewat mulut sambil senyum. Dibuangnya, gak iso Pak. Nah, itu latihan suruh senyum itu nggak bisa. Supaya bisa senyum gimana? Jangan melupakan yang menyakitkan hati, ingat-ingat yang peristiwa yang menyenangkan atau ingat-ingat jenengan pernah mendengarkan lawak yang lucu. Masih tidak bisa, maka telapak tangan jenengan coba jenengan sentuh gini kan keri toh, ya kan iso guyu. Nah itu pertama caranya gitu ya. Caranya begitu, saya nangani orang yang begitu, tarik nafas, buang sambil senyum, suara nggak apa-apa. Senyum menurut dokter Aisyah Dahlan itu minimal 7 detik. Ya, minimal 7 detik. Jangan senyum, nah sambil atau itik-itik telapak tangan gitu. Loh kan keri toh. Nah mesti iso guyu. Ya, terus membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu yang dilakukan. Terus setelah begitu selesai, coba ngirup lagi nafas, putus-putus, tahan, terus dibuang lewat mulut sambil senyum lagi, mengingat-ingat peristiwa yang menyenangkan, yang nggak menyenangkan dilupakan, sambil itik-itik telapak kaki. Kalau nggak bisa dibantu. Kalau nggak bisa megang sendiri ya, maka dibantu. Kalau kondisi sakit kan nggak bisa. Kalau jenengan kan lagi duduk silo gini kan bisa toh. Nah, caranya begitu tuh yang kedua. Kemudian yang ketiga, tarik nafas lagi, putus-putus, terus buang lewat mulut sambil senyum. Tangan itu diusapkan ke pusar, ya. Jadi jangan telapak tangan jangan usapkan ke pusar, langsung boleh di luar pakaian boleh. Ya. Itu langkah ketiga. Terus langkah keempat, tarik nafas lagi, putus-putus sampai notok saraf otak tek gini ya. Nah, tahan, dibuang lewat mulut,
terus tangan itu dipukulkan ke anggota badan jenengan yang jenengan rasa paling sakit. Ya mungkin loro kabeh Pak, tapi di antara yang paling sakit yang mana? Kalau loro kabeh ya wis ditutut-tututno kabeh. Kalau sakit semua ya. Nah, kalau jangan pusing berarti ya di kepala. Kalau di dada dengan dipukul-pukulkan ke dada pelan-pelan. Nah, sambil buang nafas tapi sambil senyum. Nah, minimal 7 detik. Minimal 7 detik. Jangan gitu. Nah, berarti kan 4 kali tadi ya. Satu putaran kan 4 kali ya. Pertama kan tangan, yang kedua kan kaki, telapak kaki, yang ketiga kan pusar, yang keempat dipukulkan anggota badan jenengan yang sakit. Biasanya sakit yang sering sakit mesti kan kalau ada orang-orang itu di sini ya. Ya memang tempatnya di sini. Gangguan itu pertama rata-rata di sini. Atau kadang juga kok pundak itu kok berat, itu berarti ada beban pikiran. Atau ada beban pikiran sehingga sini itu berat begitu. Nah caranya ngelepasnya tadi hati-hati tadi jangan legowo, lepaskan ya, belajar melepaskan beban-beban tadi. Beban itu juga bukan untuk dipikir, tapi carikan solusi supaya jadi ringan itu gimana. Bukan untuk dipikul. Ada masalah dipikir sendiri mesti dampaknya itu ke fisik kena ya, kena hati ya. Itu caranya begitu. Nanti kalau sudah tadi selesai dicoba lagi, kan kurang, paling enggak berkurang. Iya Pak, untuk lego enteng, diulang lagi. Berapa kali sesuai kebutuhan. Kapan waktunya? Kapan saja. Kapan saja boleh. Sambil tiduran boleh, sambil senden boleh. Wah, menurut jenengan yang nyaman itu gimana? Jadi nyaman, jadi sambil senden gitu boleh, sambil tiduran ya boleh. Sambil belajarkan itu kaki asik gitu kan bisa ya, yang menurut jenengan sing enak, yang happy gimana, yang penting itu bisa happy. Nah, jangan praktekkan itu. Nah, dengan demikian itu bebannya dengan kosong itu nanti gangguannya itu bisa lepasnya mungkin kadang jangan lagi buang tadi keluar bersama nafas yang jangan buang tadi ketika buang. Ya proses ya, ada kadang juga belum selesai itu ada yang langsung sembuh ya, ada sampai selesai kok belum lah baru ditindaklanjuti ya, sehingga tidak kesurupan. Jadi ruqyah dengan kesurupan, dengan ruqyah tidak dengan kesurupan. Nah, dengan cara tadi itu dengan tidak kesurupan, keluar sendiri, bersih sendiri. Jadi dengan cara tadi ya saya hanya mandu saja. Nah, kemudian yang ketiga tadi kan yang pertama kan tidak takut, menanamkan kepada diri bahwa takut hanya kepada Allah. Yang kedua kan belajar sabar. Ini penting, belajar sabar itu penting. Ya, caranya diantaranya istiqomah itu tadi nanti bisa. Terus yang ketiga adalah jangan lalai atau jangan lupa terhadap zikir kepada Allah. Sering saya sampaikan bahwa zikir itu ya puncaknya sebenarnya di sholat itu. Sholat itu dalam Quran surat Toha ayat 14 kan ya, aqimis sholah li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku itu Allah, dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi dengan melakukan sholat itu untuk mengingat Allah. Nah, jangan bertanya, jangan sudah sholat sekian tahun setiap hari insya Allah, sudahkah sholat yang jenengan lakukan itu mampu mengingat Allah? Ya mungkin ingatnya pada waktu takbir dan pada waktu salam. Begitu takbir Allahu Akbar itu full ingat Allah. Begitu sudah takbir baca iftitah, baca Fatihah, baca salah satu surat Al-Quran, terus rukuk sujud sampai akhir. Apa jangan bisa full? Jangan jujur ya, saya sendiri nggak bisa, saya sendiri belum bisa full 100% ingat Allah. Kadang pas lagi baca Fatihah itu ya eling aktivitas yang dilakukan di luar sholat. Urusan keduniaan atau urusan masalah di rumah itu ingat gitu ya, atau barang yang hilang tidak ketemu dicari pas pada waktu sholat itu ketemu. Oh iya, oh di tas ya, oh ya pulpen tak ingatkan di tas, ketemu di tas pada waktu sholat. Jadi ingat
aktivitas-aktivitas yang dilakukan di luar sholat. Nah, maka upayakan konsentrasi khusyuk bahwa sholat itu digunakan untuk mengingat Allah. Itu termasuk obat. Nah, karena dengan ingat Allah itu hati itu jadi tenang. Orang yang bisa mengingat Allah, banyak mengingat Allah, maka hatinya itu jadi tenang. Itu Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, kan gitu. Sesungguhnya orang yang beriman itu tenang hatinya, bahagia hatinya, senang hatinya. Ingatlah Allah, karena dengan ingat Allah hatimu jadi senang, bahagia dan gembira. Nanti kuncinya kalau ingin senang, ingin gembira itu berarti kan harus ingat kepada Allah ya. Ingat kepada Allah, banyak-banyak ingat kepada Allah. Nah, caranya begitu. Itu Ar-Ra'd 28 tadi. Itu diantaranya sholat dijaga supaya sholatnya bisa khusyuk, ya wudhunya disempurnakan. Prosesnya kan dari situ. Nah, kemudian juga zikir-zikir itu termasuk zikir penjagaan diri. Zikir penjagaan diri itu kalau menurut Tirmidzi, hadis Tirmidzi itu pagi sore, jangan setelah pagi sholat subuh dan sholat maghrib atau sholat asar itu ya, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau menurut Tirmidzi itu 10 kali. Tapi kalau pakai dosis tinggi menurut hadis Bukhari itu 100 kali. Itu dosis tinggi ya, tentu juga jangan terburu-buru, pokoknya 100, pokoknya 10. Jadi jangan hayati la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Enggak sampai 10 menit selesai ya. Ya, jangan hayati la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir gitu. Jangan praktekkan itu untuk penjagaan diri dengan banyak zikir itu. Maka kalau mereka ada di dalam, kalau jangan lagi khusyuk begitu, ya tinggal kuat-kuatan aja, tetap di sini apa hancur. Kan panasan dia kalau ada sesuatu. Dengan baca begitu, insya Allah lepas. Nah, itu yang ketiga. Termasuk juga kalau jenengan dahar atau ngunjuk air, nah itu juga perlu. Zikirnya apa? Ya diawali dengan doa, paling tidak kan bismillah. Seperti jangan minum air gini 1 gelas ini, kalau jenengan mengikuti sunnah Rasul 1 gelas itu kan dapat pahala 5 ya. Jadi jangan minum air di gelas itu dapat pahala 5 karena mengikuti sunnah Rasul, dan juga akan terjaga dari masuknya setan di dalam diri jenengan. Gimana? Nah, langsung saya peragakan. Nah, ini langsung peragakan. Ini ya, minum sekian. Yang pertama gimana kalau minum? Kalau ambil air botol kan tangan kanan, berarti kan 1, dapat pahala 1 kan tangan kanan. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kalau minum itu sedikit-sedikit, jangan bernafas di dalam gelas atau di dalam botol. Nah, makanya 3 ceguk ada di contohnya begini. Kalau kan sedikit gini, lah, jadi bukan langsung gop gitu, walaupun haus. Jadi putus-putus, jadi titik-titik. Karena nikmatnya minum, nikmatnya makan itu di mana? Kalau jangan lagi minum air itu nikmatnya di mana? Enaknya, nikmatnya di mana Dik? Kalau jangan lagi minum air itu segernya di mana? Lo kan di lesan toh. Segernya kan di lesan. Kan jangan lagi makan, enaknya di mana? Lo kan di lesan. Oh langsung kalau makan langsung banyak. Tahu dilek, lo enaknya di mana?
Enaknya itu di lisan. Maka sunnah Rasul itu kalau makan ngunyah itu paling enggak 30 kunyahan. Jangan langsung dikunyah sampai 30. Semakin lembut, jangan coba nasi, jangan nanti praktekkan. Jangan kunyah nasi sampai 30. Mulai rasanya manis. Ya kan? Nah, setelah lembut itu baru ditelan. Setelah ditelan, nah, nikmatnya sudah dinikmati di sini, kemudian ditelan, itu membantu pencernaan. Kan sudah lembut. Dampaknya tidak buncit. Kalau perutnya buncit itu kalau makan ngunyahnya kurang, begitu setelah makan langsung minum. Nah, kalau supaya kadang orang semakin tua itu perutnya semakin buncit ya, semakin besar. Nah, supaya tidak begitu, kalau makan sedikit, kalau makan itu sedikit-sedikit ya, makan sedikit-sedikit, kemudian ngunyahnya agak lama, paling enggak 30, terus jangan telat. Begitu usai makan jangan langsung minum. Insya Allah di perut tidak buncit. Itu arahnya dokter itu gitu. Nah, sedikit-sedikit ya. Yang ketiga toh, saya ulang, pertama kan kanan, dua bismillah, ketiga minumnya sedikit-sedikit. Yang keempat apa? Yang keempat kan setelah minum jangan mengucap apa? Alhamdulillah kan. Yang kelima sambil duduk kan limo. Nah itu sehat. Setan nggak bisa masuk karena awalnya zikir, akhirnya zikir dan mengikuti sunnah Rasul, nggak bisa masuk. Nah, maka kan ini pernah saya nangani di sekolah begitu. Kemudian saya baca doa, diam sebentar, saya baca doa dengan tak deteksi dengan doanya ya itu. Kalau untuk deteksi paling enggak jangan baca ta'awud, terus Al-Fatihah, terus ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Begitu selesai saya tanya, coba jujur siapa di antara kalian yang ada sesuatu sebelum saya baca tadi? Saya pak anak 5 gitu misalnya, anak 5 datang, saya tanya kenapa? Perut saya mual pak. Oh ya sudah. Terus kamu apa? Kepala saya pusing. Kamu apa? Telinga saya panas pak. Terus apa? Mata saya panas. Tangan saya, kaki saya. Sudah, tak tanya satu-satu. Yang perutnya sakit tadi siapa? Saya pak. Nah, jawabnya harus jujur. Jawabnya jujur, dengan jujur sembuh. Kenapa kamu? Perutmu sering sakit. Kamu kalau makan nggak bismillah. Iya. Sering berdiri, iya. Tangan kiri, iya. Iya Pak, sering. Nah, kan begitu. Jadi dia masuknya jin tadi karena makan, minum tidak bismillah, pakai tangan kiri, wis berdiri kalau ngobrol misalnya. Nah, itu masuk ke perut. Kalau yang tangan, jujur, kenapa? Kamu pernah ngambil barang yang bukan milikmu? Iya Pak. Jujur kan? Terus telingamu sakit, kamu sering mendengarkan sesuatu yang nggak bener ya? Iya Pak. Matamu, kalau matanya sakit berarti kamu sering melihat sesuatu yang nggak bener ya? Iya Pak. Nah, jujur semua. Nah, dengan jujur, setelah jujur, maka mulai hari ini tobat mohon ampun kepada Allah. Mulai hari ini saya tidak ngulangi lagi. Maka kan orang baik itu kalau jangan ditanya, menurut jenengan orang yang paling baik menurut jenengan itu orang yang bagaimana? Sederhana jawabannya sebenarnya. Orang yang baik itu menurut jenengan orang yang gimana? Jawabannya mesti variatif. Orang baik itu gimana? Tapi yang saya maksud orang baik itu, orang baik adalah orang yang pernah melakukan kesalahan atau orang yang pernah melakukan dosa, sadar bahwa itu salah dan dosa, kemudian mulai hari ini berjanji tidak ngulang lagi. Selesai, tuntas sudah kan? Ya kan nggak ada orang yang nggak pernah salah, kan nggak ada orang yang tidak pernah melakukan dosa, nggak ada. Nabi Adam ya pernah salah kan, tapi begitu sadar itu salah langsung apa? Kan langsung minta ampun sama Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kan begitu. Rabbana dzalam, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, taghfir lana warhamna, dan mengasihi kami,
lanakunanna minal, sungguh kami termasuk orang yang merugi, kan gitu ya, kan gitu. Jadi banyak zikir, pokoknya apapun yang jangan lakukan diawali dengan doa, dengan paling enggak bismillah, itu zikir gitu. Keluar masuk rumah doa, masuk kamar kecil, itu namanya yang dimaksud zikir begitu. Nah, kemudian yang terakhir, tidak meyakini benda-benda atau tidak meyakini, mempercayai tentang animisme dan dinamisme. Benda-benda itu ya, benda-benda itu ada sing jogo ya, benda itu ono ruwe. Nah, terus juga dinamisme menganggap bahwa benda itu mempunyai kekuatan. Kemarin Jumat malam saya juga ngeruqyah di Bukir situ ya. Itu ya alumni pondokan semua ini. Ya. Nah, tapi di rumah itu istrinya nak gangguan guyu dewe ya. Ya masing-masing dari pondok ini. Pondokan juga. Pinter. Tapi ya gitu. Nah, kemudian setelah saya terangkan 4 ini, dia ya, Pak, aku punya ini. Dari siapa? Dari iku Gus ini. Nah, ini di antara cincin-cincinnya tak lepas sih. Ini contohnya gini. Sebenarnya bukan nggak boleh pakai cincin, bukan nggak boleh. Nah, gara-gara pakai cincin masangnya di jempolan begini. Yang satunya di sini. Suami istri. Ya gini. Nah, ini katanya dari orang pinter lah. Dari orang pinter. Ini ada di ISENI gitu. Nah, dengan demikian itu dilindungi, dagangannya laris. Nah, ya yang gitu tuh nggak boleh. Tapi bukan nggak boleh pakai cincin, masih saya simpen terus nanti tak ruqyah, setelah itu tak kembalikan. Karena kadang ada yang emas ya, ada yang emas di Brawijaya itu, di komplek Brawijaya situ, itu ya dari siapa ini? Ya dari kiai katanya. Itu bentuknya paku, tapi pakunya dari emas. Jadi di atas pintu gitu ya. Nah, tak suruh ngambil, saya tahu orangnya keberatan. Lah ibu nggak usah bingung, itu saya tahu itu mas, ambil dulu tak ruqyah, nanti tak kembalikan. Jadi khawatir kan terbuat dari emas. Nah, setelah itu nanti setelah tak kembalikan sebaiknya dijual atau dibuat apa, terus nggak usah dipasang-pasang, itu diyakini itu. Ya gitu, karena itu ada jinnya di situ. Nah, ya gitu ya. Jadi kalau ngeruqyah, orang itu bersihkan dari 4 hal tadi. Kalau jangan ada 4 hal itu, terus yang diruqyah ada 4 hal itu, maka akan lepas itu tanpa kesurupan. Kalau dengan ikhlas itu mengatakan, kalau dengan itu masih nggak bisa keluar, lah baru ditindaklanjuti, langsung ditindaklanjuti. Nah, karena sekarang kalau memang ada yang mau ke praktek atau yang mungkin merasa ada sesuatu langsung ditindaklanjuti, maka boleh. Yang merasa aku sering gini ya, di antara indikasinya kemarin kan sudah tak sampaikan toh, 40 tanda orang di dalam dirinya ada ikatan kan sudah gitu ya. Ya di antaranya sering mimpi melihat ular, atau sering mimpi di satu tempat yang kotor atau tempat yang tinggi, kadang mimpi seperti jatuh, seperti guling gitu ya. Nah, contohnya seperti gitu. Maka boleh langsung sekarang di praktek sebagai peragaan di depan. Ya, kalau memang benar ada gangguan, ya mudah-mudahan lepas dan sembuh. Ya kan gitu ya. Ada yang mau di ruqyah langsung sebagai peraga, atau memang ada yang beneran, ibu boleh di situ, atau dari bapak boleh, atau adik-adik yang mau ke peragaan caranya begini. Nah, nanti kalau memang ternyata kok muncul beneran, ya ditangani, diselesaikan. Kalau mungkin muncul beneran, nah kalau memang tidak muncul ya tidak apa-apa. Nah, alhamdulillah berarti di dalam diri jenengan tidak ada gangguan. Nanti setelah begitu yang melihat kan caranya tahu begitu, terus jenengan yang dibagikan kan juga tahu, oh caranya begini. Nah, nanti kan bisa ruqyah mandiri, untuk bisa ngeruqyah diri sendiri, nanti juga bisa bantu orang lain. Saya dulu ya begitu, 23 tahun yang lalu, saya sudah 23 tahun sudah, dan setiap hari ya nangani, setiap hari nangani, karena sampai jam 1 malam ya gitu. Yang tadi pagi itu dari Jogja tadi, yang orang perempuan itu dari Jogja tadi pagi. Ya para ganjil monggo jenengan.
Ya, jangan duduk, ya, jangan duduk situ aja. Ya. Ya. Ya, di contoh seperti misalkan jenengan ada masalah atau jangan mungkin ada masalah yang memang perlu diruqyah. Misalnya sering dengan pernah mimpi macam-macam itu. Ya, misalkan mimpi melihat ular atau mimpi melihat perempuan cantik gitu. Perempuan cantik tapi kepalanya perempuan tapi bawahnya ikan, jadi ikan duyung. Ya? Nggak pernah. Ini misalnya begitu ya, jangan ketanya dulu. Atau mungkin kepala jangan sering sakit, nggak ada sebab, atau perut atau apa, misalnya gitu ya. Nah, kalau emang misalnya begitu atau dianggap ada begitu, ini kan contoh peragaan dengan jenengan. Misalnya ada begitu. Nah, maka kalau ada, maka ini kan pakai cara kesurupan dan cara tidak kesurupan. Nah, kalau supaya tidak kesurupan, nah, jangan merasa ada sesuatu. Ya. Kalau tidak kesurupan tadi contohnya diberi materi atau diberi apa? Nah, nasihat tadi diantaranya 4 tadi. Diantaranya 4 banyak ya, tapi yang poin kan 4 tadi ya. Nah, jangan misalnya jangan saya beri nasihat seperti tadi, tanamkan pada sampean takut hanya kepada Allah. Nah, gitu ya. Yang diruqyah itu diberi materi begitu. Terus yang kedua belajar sabar. Oh nggak bisa Pak, angel. Oh, tapi yang penting ada kemauan. Ya, ada kemauan untuk capek itu Pak ya, saya capek terus di rumah gitu sekedar ya kudu ngamuk. Nah, misalnya ini kan ya kan gitu, maka berarti kan dengan ada upaya untuk bagaimana. Nah, dengan beri materi begitu itu, maka kalau memang ada gangguan satu itu maka dia akan keluar sendiri. Nah, logikanya begini. Logikanya seperti misalnya jangan minum kopi, setelah minum kopi kan di gelas di bawah kan ada ketek ya. Keteknya, nah ketek itu jangan ambilkan air terus jangan gerojok. Kira-kira keteknya keluar nggak? Keluar kan? Nah, gerojok tanpa ngangkat gelas, tanpa dikorai dengan gerojok air bening itu, maka keteknya kan keluar, akan jadi bening. Nah seperti itu, jangan ada kerak-kerak, ada kotoran dalam hati, dengan diberi materi itu maka akan keluar, gangguan keluar tanpa dipaksa, nah sehingga tidak kesurupan. Terus yang ketiga diberi materi, ingat Allah, banyak zikir sama Allah, sholatnya dijaga, diberi materi nasihat gitu ya, kayak diberi nasihat begitu. Kemudian yang keempat diberi keyakinan, tidak meyakini benda-benda yang dianggap keramat, mempunyai kekuatan ini. Pakai cincin, dengan pakai cincin bisa ngilang rasa balik, dengan pakai cincin bisa terbang rasa mudun. Nah setelah 4 ini jangan lihat reaksinya. Dan dia mungkin dengan saya ngomong itu mungkin ada sesuatu, jangan seperti ada sesuatu yang keluar angin seperti itu ya, kan misalnya gitu ya. Nah setelah begitu, nah kemudian kalau sudah di itu, nah kemudian masih terasa sesuatu masih berat, masih gitu ya, berarti lah itu kan diajak ngomong. Kadang jangan pukul-pukul gini ya kan. Terus jangan intinya dia disuruh konsentrasi dengan istighfar gitu ya, dengan istighfar, terus jangan baca gini, dan langsung peragaan bacaan ya, nah, baca, jangan konsentrasi istighfar ya. Nah, terus saya baca gini, a'udzubillahi samalalim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, a'udzubillahi samalalim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, a'udzubillahi samalalim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wa syaa kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ardi wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal alul azim. La ikraha fi din qad tabayyana rusydu minal fama yakfur bi tawhid wa min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum tawhid yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar fiha khalidun ulaika ashabun nar fiha khalidun ulaika ashabun nar fiha khalidun ulaika ashabun nar fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abuduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'abuduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abuduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'abuduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abuduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'abuduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati a'udzu bi kalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu min kulli da'in yumtik wa min syarri hasidin idza hasad min syarri kulli ain. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu min kulli da'in yumtik wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli ain. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu min kulli da'in yumtik wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillah, 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 na'udzu bijatillah wa qudrati min syarri ma nazuna hadir. Bismillah, 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 na'udzu bijatillah wa qudrati min syarri ma nazuna hadir. Bismillah, 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 na'udzu bijatillah wa qudratihi min syarri ma nazidu wa nuhadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma adbil ba'sa rabbana isfi wa anta syafi la sifani la sifauka sifali qadir sakama. Allahumma adbil ba'sa rabbana isfi wa anta syafi la sifani la sifauka sifali qadir. Allahumma adbil ba'sa rabbana isfi wa anta syafi la sifani la sifauka sifali qadir sakama. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak ada rahasia apa-apa ya. Yang anggapan tidak ada gitu ya. Anggapan nggak ada gitu. Nah, kemang kalau ada, nah, mungkin reaksinya tuh kadang ya mungkin pusing atau mungkin ada sesuatu yang keluar atau danjangan tuh terata begitu ya. Ya kemarin enggak ya. Enggak ya, berarti enggak ada. Nah, itu kan deteksi setelah kita beri materi wawasan tadi. Nah, kalau telah dicek hasilnya kan terasa sakit gitu atau seperti ada gangguan. Tadi beri wejangan tadi, nasihat tadi itu keluar lah, masih ada apa enggak kan dicek gitu. Kalau masih ada maka reaksi. Nah, kalau reaksi dia enggak keluar baik-baik lah ditangani, diseriusi lagi. Ya, mungkin kadang dengan dipukul gini, nah betul ya, dipukul gini, kadang langsung muncul. Ya jangan nggak sadar, tapi bicara, ngomong bahwa kadang gini, aku ini dikirim orang,
diikat di mana di sini, ya, dialog gitu. Nah, nanti terus bisa keluar ya, gitu. Cara deteksinya dengan baca itu paling enggak, pokoknya intinya untuk mendeteksi ada apa enggak, masih ada apa tidak setelah di ruqyah dengan apa materi-materi tadi. Caranya tadi baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim boleh, atau pakai a'udzu yang khusus banyak ada ya, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, gitu ya. Nah, terus kemudian setelah ta'awudz terus Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah terus ayat kursi, kemudian Al-Kafirun, setelah Al-Kafirun Al-Ikhlas, setelah Al-Ikhlas Al-Falaq, setelah Al-Falaq An-Nas. Nah, itu paling dasar begitu. Kalau memang ada reaksinya, ada frontal, kadang perut hanya seperti sakit, atau ada sesuatu yang seperti berjalan begitu. Itu yang tahu kan yang bersangkutan. Nah, gitu misalnya begitu. Terus nanti sudah selesai, ya dicek lagi sampai ini nggak terasa. Kalau masih pusing lagi gitu. Nah, kadang sudah selesai, nanti dijak ngobrol, jangan langsung selesai ditinggal. Ya, dijak ngobrol nanti, setelah ngobrol mau pulang coba dideteksi lagi dan bacaan itu lagi. Nah, terkadang muncul, kadang sudah nggak ada, berarti enggak. Terkadang sudah selesai dijak ngobrol, ketika mau pulang dibaca itu, loh mau lagi. Ya, di rumah kadang sampai lama itu gitu. Pas saya ajak ngobrol begitu, nengang-nengang ngobrol tuh saya tahu dari matanya. Nah, caranya kalau jangan normal melihat kan gini tuh. Tapi kalau ada satu kalau melihat orang gini, hitamnya tuh liar, atau lihat orang itu gini. Nah, begitu kadang begitu tek loh, kamu kok masuk lagi lah kok. Loh sebenarnya kok roh ya, dari aku lihat dari matanya tadi lagi ngobrol seperti langsung berubah, terus matanya seperti liar terus dijak ngomong tapi seperti orang ngantuk, nggak nyambung gitu loh. Nah, berarti ada sesuatu yang masuk lagi. Itu cara deteksinya gitu. Jadi saya bukan melihat wujudnya enggak, tapi lihat tanda-tandanya tadi. Itu diantaranya mata itu hitamnya itu liar atau diam. Jadi melihat itu seperti atau diam. Iya kadang yang jawab tapi seperti orang ngantuk, jadi nggak nyambung gitu. Karena pandangannya kosong. Nah, itu diantaranya di situ. Karena mata itu kan jendela hati. Mata itu adalah hati. Orang itu kalau susah sama seneng itu dilihat dari mata. Nggak bisa dibohongi. Nggak percaya nanti jangan praktekkan ya. Jangan lagi seneng ya. Jangan lagi seneng terus jangan selfie. Itu lagi seneng jangan selfie gini. Ya, waktu selfie gini. Terus jangan lagi susah terus selfie. Walaupun jangan senyum, terus matanya di foto itu jangan lihat. Matanya nggak berbinar. Ya misalkan dia guyu tapi ini ada susah itu tercermin di mata. Makanya mata itu adalah hati. Nah, cara melihat di situ. Nah, saya nggak bisa melihat secara itu karena sudah ya sering jadi pengalaman orang gitu gini, kalau gini itu pengalaman saja karena sudah berkali-kali. Kadang satu hari 3 kali kadang ya. Selama 23 tahun jadi ya sapal seperti jenengan punya lemari di rumah toh. Dan jangan di sini tak tanya lemari yang jenengan di kamar menghadap ke sana Pak, warnanya apa, berapa rak yang atas isinya apa, sampai di sini bisa nyebutkan dengan lancar itu karena jangan kan hafal itu aja. Lah kan begitu aja dengan melihat sekali itu hafal. Atau jangan pernah sekarang ketemu saya di jalan orang banyak pun ketemu saya jangan itu Pak Dono itu Pak di situ di lapangan orang banyak itu karena sudah kan begitu. Ya begitu aja. Jadi enggak. Nah, gitu caranya gitu. Kalau bentuknya minuman, kalau air diberi air daun bidara. Nah, daun bidara cara buatnya begini. Jadi jangan, kalau menurut hadis ditiup dulu, kalau menurut dukun atau orang Yahudi itu baca doa baru ditiup. Kalau menurut hadis itu ditiup dulu gini. Contohnya gini, itu diberi daun bidara 7 lembar. Nah, terus jangan baca ta'awudz, Fatihah. Terus jangan tiup lagi baca ayat kursi. Terus ditiup lagi membaca Al-Kafirun. Terus tiup baca Al-Ikhlas, tiup baca Al-Falaq, tiup baca Al-Ikhlas. Begitu selesai baca Al-Ikhlas nggak usah ditiup. Terus jangan ikuti ya Allah, aku membaca ayat-ayat ruqyah atau aku membaca firman-Mu tadi hanya mohon ridho-Mu. Dengan ridho-Mu turunkan rahmat-Mu, dengan rahmat-Mu jadikan air ini obat untuk misalnya yang tak tuju Mas siapa? Mas Arif ya.
jadikan air ini obat untuk Mas Arif. Nah, jadi bukan airnya, bukan bacaannya, tapi ridho dan rahmatnya Allah. Nah, jangan keliru, jangan airnya yang sakti. Tapi aku membaca doa atau membaca Fatihah ini hanya mohon ridhomu, dengan ridhomu mohon rahmatmu, dengan rahmatmu jadikan air ini obat untuk aku. Kalau untuk jangan sendiri, untuk aku. Kalau untuk Mas Arif jadikan untuk Bismillahirrahmanirrahim, ya, diminum. Kalau memang masih ada, insya Allah muntah. Perut itu mual itu. Kalau masih ada, insya Allah mual. Setelah mual kemudian muntah. Kalau setelah minum ternyata posisinya di telinga atau di kepala, pusing. Dan setelah minum air itu pusing. Kadang saya lagi buat begini dan doa. Dia marah-marah, ngamuk-ngamuk. Jadi tahu dibuatkan itu marah-marah. Nah, biasa. Masa dicaci maki, nggak usah diurus. Pas lagi saya buat 7 ini belum selesai ya. Dia duduk itu, kondisinya sudah sembuh. Langsung berdiri merebut ini. Dan dengan kalimat kasar miso-miso. Nah, dia masuk lagi. Ini terjadi gitu. Setelah selesai, insya Allah, nah, maka di rumah setiap hari air yang jangan konsumsi itu juga bisa dengan ruqyah sendiri. Di antaranya tadi ya, paling tidak Fatihah, terus ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau Fatihah saja. Itu ya. Nah, cara bacanya ditiup dulu baru baca doanya. Menurut hadisnya begitu. Mungkin sebelum saya akhiri ada tanya mungkin satu. Ibu mungkin ada yang tanya, Ibu? Coba mic, pakai mic aja. Sudah ada, sudah. Sudah ya. Enggak apa-apa. Enggak apa. Assalamualaikum Ustaz. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rumah juga perlu untuk diruqyah? Soalnya ada teman yang ngomong kalau salah satu anggota di rumah itu tidak mempercayai tentang ruqyah, apakah bisa ditabas atau diteruskan? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu anggota atau semua anggota ya? Ada salah satu yang nggak meyakini. Karena nggak meyakini itu kan karena belum tahu. Ya, maka kan perlu diberitahu ya, diberi terangkan bahwa ruqyah itu begini. Awalnya saya dulu ketika awal ngeruqyah itu ya sama teman-teman dari Muhammadiyah. Saya kan juga orang Muhammadiyah kok ngeruqyah ya. Teman-teman kan gitu. Termasuk pimpinan pada saat itu, pimpin PDM-nya itu Pak Rifan, itu ketua PDM-nya ya. Ya, saya gitu, termasuk Pak Bambang ketua PCM bimbing ya begitu. Dulu nggak percaya ya. Termasuk Pak Ustadz Taufik Kusuma itu saya dulu gitu. Saya tenang aja ya, karena belum tahu. Nggak usah menyalahkan dulu. Aku undangan terus dengarkan. Setelah dengan dengarkan dan jangan lihat, amati salahnya di mana, syiriknya di mana, nah, kan gitu. Nah, setelah begitu tak terangkan begitu, diam-diam sekarang beliau masing-masing beliau jamaahnya direkom untuk datang ke rumah, ya kan gitu. Nah, kalau dia belum tahu dan belum pernah mendengar, ya nggak salah kalau nggak meyakini. Itu satu. Yang kedua, kalau di rumah memang ada sesuatu ya yang janggal begitu, kemudian di ruqyah ada salah satu yang nggak meyakini, nggak masalah ya. Karena tidak meyakini dan nggak percaya itu karena tidak tahu, dan juga mungkin di dalam dirinya itu ada. Karena ada orang kadang gangguan ketika mau diajak diruqyah kan nggak mau, diruqyah lari. Ada yang mau sudah datang ke pintu pagar saya itu, begitu turun dari mobil nggak mau masuk. Tadi paksa masuk. Lah kenapa kamu nggak mau masuk kok takut? Di rumah sampean panas. Nah begitu setelah diruqyah ya, dia akhirnya dipaksa diruqyah bareng sama keluarga yang lain. Setelah begitu akhirnya yang nggak mau tadi bukan dirinya, yang makhluk yang masuk di dalam dirinya itu sendiri, sehingga dia nggak mau diruqyah. Kalau diruqyah dia kan nanti kan harus keluar
dan lepas dari orang itu karena dia tidak mau lepas dari orang itu. Nah, itu. Nah, kalau pertanyaan jelas, apakah bisa kalau salah satu di anggota itu nggak yakin? Bisa, tidak apa-apa. Kalau memang ada, insya Allah keluar. Maka kalau yang untuk di rumah tadi, air yang diruqyah tadi bisa digunakan 4 hal. 1 diminum untuk yang bersangkutan, yang kedua disemprotkan di pojok-pojok, berarti kan untuk keluarga, untuk semuanya anggota keluarga, karena gangguannya sekarang mereka itu posisinya di pojok-pojok begini, nyemprot di pojok. Kalau nyemprotnya baiknya itu sore, asar maghrib itu, atau pagi setelah subuh, itu untuk di keluarga. Dan yang kedua, yang ketiga bisa digunakan ngepel. Air yang ruqyah tadi digunakan untuk ngepel, itu kan untuk keluarga itu. Dan yang keempat bisa disiramkan di depan rumah. Pada waktu sore jangan siramkan atau semprotkan di luar. Pagi, sore. Kalau memang ada sesuatu di situ, insya Allah akan terusir atau dia pergi. Mungkin gitu Bu nggih. Jadi bisa. Jadi jawabannya, kesimpulannya bisa. Bisa, kesimpulannya bisa, walaupun salah satu di antara anggota tidak. Walaupun semuanya nggak yakin pun ketika diruqyah ya juga bisa. Ya contohnya begini, saya nggak sengaja ngeruqyah, sama kan saya ngeruqyah Pak Mas Arif begini ya. Yang lain mendengarkan, kadang sini belum muncul, yang mendengarkan tadi muncul duluan. Sering di rumah itu ya, ngantarkan tadi yang kemarin hari Kamis itu ketika ada rapat PCM saya nggak jadi berangkat itu udah, nah, itu dari orang Gandongan, anaknya itu sering main jaran, jadi nggak gelem sekolah, sering main gimana? Ya, terus diantarkan anaknya, dipaksa dibawa ke rumah. Saya ngeruqyah anaknya, loh bapaknya yang munting-munting dulu, muntah anak ini, bapak itu maksa saya diruqyah, bapak sing kumat anak gitu. Jadi saya ngeruqyah anaknya, bapak sing muntah-muntah gitu. Ya, gitu ya. Jadi gitu Bu ya. Kesimpulannya bisa. Mungkin gitu ya. Kalau Bang masih ada setelah Isya ya. Ini kan sudah adzan. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti ini bukan sampai sini, nanti bisa disambung atau jenengan konsultasi ke rumah langsung, boleh lewat WA juga boleh. Nah, mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.